Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Yuk mari kita lanjutin petualangan Bang Kevin dalam buku yang berjudul Nyalek pada bab ke-8. Undangan Ketua. Tolong bantu klik subscribe, like, komen dan share juga ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Sudah hampir hari ketiga Alice mendiamkan Kevin, hanya menjawab seperlunya. Tak sedikit pun berpendapat, semua yang dikatakan Kevin dilaksakan tanpa bantahan, usulan atau koreksi sama sekali. Hal itu semakin lama membuat Kevin jengah. "Mak, kenapa si Alice diam terus? Apa sariawan dia?" tanya Kevin pada maknya. Masa, kayaknya biasa aja loh. Diem bagaimana? Itu tuh, dia lagi ngobrol sama Bang Sudin, SPG Minyak, tunjuk emak setengah berbisik. Diamnya itu cuma sama Kevin doang, Mak. Sama yang lain nggak? Nah lo, berarti emang kamu yang salah. Kok Kevin sih? Masa pegawai berani musuhin majikannya? Songong banget. Emang nasib kamu kok dirusuhin sama atasan, diem aja. Baru didiemin sama Elis, udah kebakaran jenggot. Bisa apa kamu tanpa Elis? Buruan minta maaf, ajakin dia makan kemana gitu. Ngobrol berdua panjang lebar, membahas kelanjutan nyaleknya. Emak gak bisa bantu lo, harus kamu sendiri yang berusaha. Nasehat emak panjang lebar. Kayak dia paling ho aja, Mak. Celah Kevin. Jangan macem-macem ya, Elis itu kesayangan bapak sama emak. Jangan jadi anak yang durhaka. Lah, kok nyambung ke situ sih? Kevin mencium punggung tangan kanan emaknya lalu tersenyum. "I love you Pul, Mak." Kevin bukan anak durhaka. Kevin akan selesaikan urusan dengan Alice. Kevin kembali mengecup kening wanita yang kulitnya belum keriput karena memang masih muda dan hobi perawatan. Maklum orang kaya, gak ada beban selain Kevin yang belum dapat kerja dan belum berjodoh dengan siapapun. Dari jauh Alice tersenyum melihat kemesraan ibu dan anak itu. Kayaknya tadi ngobrol serius terus diakhiri peluk dan cium mesra dari babang Kevin yang tampan. Kevin itu gak sekedar caket, tapi hatinya juga manis, terutama pada orang tua. Cuma kalau tidur kayak orang pingsan aja, susah dibangunin. Tanpa basa-basi, Kevin mendatangi Alice yang pura-pura sibuk ngobrol dengan Bang Sudin. Secepat kilat Kevin mengulurkan tangannya dan berkata, "Liz, maafin gua ya." Hah, Elis terkesima. Tangan kiri Kevin mengambil tangan-tangan Alice, lalu menambatkan tangannya ke tangan kanan Kevin. "Tolong maafin gua yang salah. Gak usah dibahas lagi ya." Alice mengangguk-angguk seolah terpana, terhipnotis, tersanjung dan tak berdaya. Termangu tak terlalu lama, Alice keburu sadar karena tepuk tangan Bang Sudin. "Gitu dong, Mbak Ekan. Jangan bermusuhan terus, gak bek, Liz." Tambah Bang Sudin. "Bang Sudin mau foto bareng caleg sama ketua tim ses? Yuk, mumpung belum sibuk jadi anggota dewan nih." Kelakar Kevin. Sepekan ini Kevin sering bangun lebih pagi, mulai jogging keliling kampung satu ke kampung yang lainnya. Benar kata Alice, dengan jogging kita bisa menyapa dan mendekatkan diri dengan warga, mendengarkan keluh kesah mereka seputar pelayanan publik yang perlu dibenahi. Ada juga pedagang yang minta dagangannya diborong Kevin. Setelah borong dagangan itu, datang lagi pedagang lainnya yang minta diborong juga dagangannya. Mana pedagangnya lebih dari 2 lagi. Waduh, tekor bandar. Hari-hari indah selanjutnya masih diisi dengan kampanye tenang dan menyenangkan. Gak ada lagi sampai suatu hari ada surat panggilan dari DPC untuk Kevin. Tumben amat, biasanya cuma kirim pesan singkat aja. Kevin mesti dateng kok. Tapi ini formal banget deh kayaknya. Pada hari dan waktu yang ditentukan, Kevin datang seorang diri ke kantor DPC. Lokasi sekitar kantor ramai, banyak mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan karena area parkir di depan kantor sudah diisi mobil mewah yang belum pernah dilihat Kevin sebelumnya. "Siapa pemilik mobil mewah ini ya?" tanya Kevin dalam hati. Si bohai menyambut hangat kedatangan Kevin seperti biasanya. Manis dan hangat. Udah kayak teh aja, padahal gak ada tambahan tempe mendoan juga sih. Yes, itu mobil siapa sih? Cakep banget, tumben parkir di sini." Itu temen aku dari ibu kota, Sahnas. Dia itu nyalek untuk DPR pusat. Cantik banget loh dia itu. Dulu dia kecilnya tetangga aku, terus pindah ke ibu kota ngikutin papanya pindah tugas. Balik ke sini pas udah sukses. Dan sekarang lebih uwo lagi, karena dia nyalek di dapil provinsi kita. Amazing banget kan? Kacang yang gak lupa pada kulitnya, dia kembali untuk membangun kampung halamannya, agar terus berkembang dan maju. Pandangannya jauh ke depan, wawasannya luas, jam terbangnya tinggi,
koneksinya banyak, segala macam urusan kelar sama dia. Jelas anggun panjang lebar. Kevin hanya mengangguk-anggukan kepala sambil berpikir, masa orang sehebat itu gak gua kenal sih? Gua yang kudet atau dia memang gak terkenal? Jadi sanksi sama apa yang diucapkan Anggun barusan. Ternyata hari ini agendanya kampanye internal. Sahnas Agatha Purnama berbicara di depan dengan sangat lancar, tegas dan sangat lugas. Belum pernah Kevin mendengar pidato secara langsung yang demikian indah dan terstruktur rapi serta sistematis. Kebetulan memang cantik dia, tapi kayaknya sudah bersuami. Suami? Berarti umurnya berapa ya? Si Bohai juga belum nikah, tapi mikir amat sih, Kevin juga belum nikah kok. Maklum baru lulus kuliah hampir 10 bulan yang lalu. Setelah acara selesai, Kevin bersiap pulang sembari mengantar Anggun. Namun seseorang mencegahnya, Bang Kevin, dipanggil ketua di dalam. Saya? SYS Anggun gak? Tanya Kevin. Enggak, cuma Bang Kevin aja. Yang lain gak boleh ikut, jawab orang itu lagi sambil mempersilahkan jalan untuk Kevin ke kantor lagi. Ya sudah, saya pulang naik ojek aja, Bang, kata Anggun sambil melambaikan tangan dan berlalu pergi meninggalkan Kevin yang masih bingung dengan panggilan ketua. Ada apa sebenarnya setelah ini? Bang Kevin, saya dapat info jika spanduk Anda dirusak orang beberapa hari yang lalu. Apa benar begitu? Tanya Jaya setelah mereka dua berhadapan di ruang ketua. Kevin menarik napas panjang, gak pengen ribut, tapi manas-manasin terus si tua bangka. Didiemin malah ngelunjak. Apa harus dibuka sekarang segala tindak kejahatannya lalu dilaporkan ke polisi lapor, Pak? Bang Kevin? Kata Jaya dengan lembut. Saya tahu itu sangat menyakitkan, tapi ada baiknya jika kita saling berbagi keluh kesah. Siapa tahu saya bisa membantu Anda menyelesaikan masalah itu. Jaya penepuk pundak Kevin yang enggan berkata-kata. Saya sudah ikhlas, gak akan berpengaruh untuk suara saya. Saya sangat yakin akan hal itu. Jawab Kevin tegas. Tidak boleh begitu. Kita tidak tahu seberapa kejam lawan kita di luar sana. Kita harus lawan. Apalagi mereka telah berani masuk kawasan pemenangan kita. Di rumah Bang Kevin sendiri loh, mereka berani mencoret-coret wajah Bang Kevin yang sebesar itu. Kejahatan yang luar biasa kejam itu. Kalau dari partai lain, kita harus lapor ke Bawaslu secepatnya. Saya akan fasilitasi semuanya. Ya kalau dari partai lain yang menjadi biang keladinya. Nah kalau dari kader sendiri, apa yang akan ketua lakukan? Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisahnya Bang Kevin. Tersedia juga dalam bentuk buku yang dapat dibaca pada aplikasi KBM App sampai tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.